Haleluya, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di sini, Pendeta Hani Amahuru dari GPDI Antapani Bandung bersama Radio Maestro. Sejenak kita akan menikmati berkat-berkat rohani lewat kesempatan ini, di mana hari ini saya ingin supaya kita semua sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita bukan statis begitu saja, tapi ada satu hidup yang perlu kita terus lanjutkan. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang pertama yaitu kita diingatkan pengertian atau tingkat pengertian apa yang telah kita capai dalam hidup ini. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pengertian yang dikatakan pengertian yang gelap. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 21. Pengertian yang gelap adalah itu gambaran dari orang-orang yang masih hidup dalam manusia lama. Dan kita menyadari kalau kehidupan kita, manusia kita, atau kehidupan manusia lama kita, itu tidak akan pernah bisa diselamatkan masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena hidup lama adalah perbuatan-perbuatan di mana pengertian yang dikatakan pengertian yang gelap itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang mengakibatkan kebodohan. Bukan bodoh secara ilmu pengetahuan, tapi bodoh tentang jalan keselamatan, dan mengakibatkan hidupnya diserahkan untuk perbuatan-perbuatan yang mencemarkan dan juga akhirnya membinasakan diri sendiri. Dan Tuhan tidak ingin kita jadi seperti itu, yang memiliki pengertian yang gelap. Kemudian orang yang mengerti pengertian yang memiliki pengertian yang gelap juga adalah orang-orang yang digambarkan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, adalah orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus juga mengatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18, yaitu pelajaran tentang salib adalah merupakan kebodohan bagi mereka akan binasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin satupun di antara kita binasa. Itu sebabnya saudara perlu kita belajar untuk mengerti kembali, apakah kita sudah mencapai tingkat pengertian kita, apakah kita sudah mengerti pengertian yang benar. Dikatakan pengertian yang benar itu adalah pengertian yang membawa kita untuk mengenal atau mengetahui kehendak Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 misalnya, di sini dikatakan tentang apa yang harus kita kerjakan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Akibatnya dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, inilah yang dikatakan oleh apa yang dituliskan oleh Paulus tadi. Mari saudara, kita mau belajar untuk meningkatkan pengertian kita sampai kita capai, sampai tercapai kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup kita tidak statis begitu saja, tapi dihimbau supaya kita dikatakan kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Hidup kita bukan berhenti sampai di sini, karena kita masih menghadapi tantangan di depan. Tantangan ini bisa juga dari ajaran-ajaran yang sesat. Tantangan ini juga kita melihat bahwa masalah-masalah politik, masalah ekonomi dan lain sebagainya, ini merupakan tantangan yang harus kita jalani, yang harus kita lewati, kita atasi dengan iman kita yang teguh. Kalau kita tidak mau melanjutkan, artinya kita mau menyerah
kepada keadaan. Padahal Tuhan inginkan, seperti Paulus katakan dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7-8, supaya kita mencapai garis akhir untuk hidup bersama dengan Dia dan mendapatkan mahkota kehidupan. Lanjutkan di sini adalah perjalanan kita masih terus berproses, tetapi saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat ketika kita menghargai waktu kita beribadah, waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan untuk membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang perlu di dalam melanjutkan perjalanan ini, sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan di akhir zaman ini, di mana dunia dikatakan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 dan seterusnya, bahwa terjadi dekadensi moral, terjadi penyesatan di mana-mana. Orang tidak suka lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka menutup telinga dari hal-hal yang menyelamatkan mereka. Itu sebabnya saudara, kita berada di sana. Mari kita tidak menjadi orang Kristen yang statis, tapi kita mau jadi orang Kristen yang dinamis, yang sudah mencapai pengertian, tetapi bukan berarti sampai di sini. Bukan menjadi orang Kristen setengah mati, tapi menjadi orang Kristen yang Paulus katakan, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Maestro